Skillodge ke Quarry nih, Riz. Waduh, Skillodge Quarry ini udah confirm banget DG bakalan turun di arah Skillodge. Dan ya, Aura pasti bakal ke arah Marble Works. Dan Rosugo as always mereka ke arah Forge. Dan once again dari tim EVOS mereka coba buat turun di arah Mod House bawah atau field atas. Ini bakal enak banget sih buat EVOS ya, karena mereka bisa ke Mod House, mereka bisa ke Crossroads, itu Blue Zone juga. Apalagi kalau misalkan mereka mau langsung ke Crossroads, Ada Boom, nggak bos. apa-apa. Jangan lupa. Ada Boom Esport yang duluan nyampe ke arah Crossroads. Tadi sih sebenarnya gue lebih kayak suka kalau misalkan mereka tuh ke arah Crossroads dulu ya. Loe. Ini kenapa tim SES tiba-tiba belok ke arah Marble Works ini? Biasanya mereka ke arah Quarry. Nah, tapi bagusnya tim Onyx di sini mereka benar-benar paham banget map awareness, di mana mereka tuh coba buat pencarin aja beberapa playernya. Golf course biasanya tuh sepi karena memang nggak ada GGWP. Oke lah, kita coba buat cek, ternyata confirm di sana sepi, kita bakalan jadi next checkpoint. Dan ternyata mereka ngirim satu orang lagi buat ngecek ke arah Quarry dong. Yang biasanya di sana ada SES, tapi kali ini sepi, nggak ada siapa-siapa. Itu benar-benar kayak rotasi lamanya juga. Kalau misalkan dulu kan di Mount Villa semua. Betul, ya kan, turunnya jadi kan. Kang Tapi Villa. sekarang, iya Kang Villa. Sekarang di spread ya kan? Iya, Di spread di out spread. gitu kan. Betul. Biar makin jauh juga. Dan juga nggak ada, ini dari bos sendiri nggak pindah dari drop pointnya, mereka tetap di rumah 7, Yap. Brasilia. Dan di rumah 13 di bawah ada IOG. Ada Kayak biasa. IOG. Kayak biasa IOG juga di sana. Cuman kalau misalkan kayak tadi kejadian Purgatory sebelum itu terulang. Betul. IOG main genteng gaming lagi, Brasilia lagi dapat lagi zonanya. Kemungkinan besar bisa buya lagi. Cuman halnya kecil, kayak persentase kecil banget. Benar. Karena memang kalau misalkan tadi tuh memang winning conditionnya udah ada di sana kan. Pertama, Benar. zona memang mendukung IOG banget. Dan untuk map yang saat ini kita masih belum tahu nih zonanya bakalan mengarah kemana. Dan untuk tim yang ada di arah Brasilia juga biasanya tuh dipaksa untuk ngelakuin satu staying along dulu. Iya, mereka nggak untuk buru-buru untuk melakukan rotasi sebenarnya sih, Han. Kayak di hold aja. Iya. Terus juga kadang-kadang nih dari bos Nightmare sendiri tuh ada yang naik-naik ke arah genteng kan. Itu kan sebenarnya skill yang susah juga. Skill yang susah. Iya, karena lu mau naik ke genteng kuning misalnya tuh kan agak susah gitu kan. Iya. Sulit. Kayak ini bocil-bocil nih I'm God jago banget buat mainnya ya. Tapi kayak dari IOG juga udah melakukan tembakan juga ke arah atas. I'm God udah memberikan tembakan, tapi ternyata masih ada ini ya high ground. Jadi dia kayak auto vision juga, nggak bisa kena tembak lagi sama Bion. Presence-nya langsung hilang ya biasanya Yes. kalau misalkan kita lari ke arah higher ground. Dan sama juga same thing kalau misalkan lu turun ke arah lower ground juga. Dan untuk tim IOG, mereka kayak masih coba untuk ngelakuin satu lootingan lagi di rumah 13. Mungkin kalau misalkan mereka mau pindah lagi ke arah next spotnya ke Central maybe, kita Tapi tidak tahu. Kalau misalkan dari IOG sendiri sih biasanya kalau misalkan main di rumah 13 nih mereka turun ke bawah, habis ke rumah labirin, habis itu mereka langsung melipir lewat yang ini stasiun yang terminal di bawah. Oh, Mereka bakal coba lewat sana, habis itu batu yang gede yang di sejajar sama rumah 7. betul. Mereka bakal ngamanin di situ karena banyak banget yang rotasi nih. Ada yang dari sentral gitu bakal ketemu juga. IOG biasanya tetap main di Brasilia. Main di Brasilia Masih ya. di Brasilia, Mereka kecuali zonanya bener-bener ke fields. Mereka harus standby naik ke habis. atas, iya. Betul. Dan kayaknya kalau misalkan mereka coba buat santai dulu mainnya di rumah labirin, nggak jauh lu ke kiri ke kanan dikit itu lu udah bisa masuk ke arah bukit field juga. Dan itu bukitnya nggak terlalu patah, so lu nggak perlu lah jumping jack gitu kan. Iya, nyari-nyari gitu ya. Tapi kali ini juga bener-bener kayak pasif banget. Bahkan di early pun gak ada tim yang nabrak ya. Betul. Meskipun tadi kalau misalnya kita perhatikan tuh di sentral sama di bawah itu di dekat Lumber Mill sekitarnya itu Fire Brigade itu udah ada tim itu. Tadi ada Aerowolf di bawah ya kan? Iya, Aerowolf biasanya di Lumber Mill sih, Han. Dan untuk teman-teman ya, for information aja, biasanya kalau misalkan di Indonesia Master kita ngelihat Purgatory ini lah map yang berdarah buat Boom dan juga The Prime. Nah, Pada saat kemarin tuh mereka tabrak-tabrakan gak ada habis, tapi buat sekarang mana tabrakan tersebut? ini kalau misalkan di Bermuda sendiri The Prime-nya bener-bener kayak matahin jalur EVOS banget. Iya. Kayak Observer tuh dikuasain. Gue juga ngeliat dari drop point-nya EVOS berubah-berubah. Berubah. Karena mereka nggak langsung ke Observer. Betul. Tapi lebih mengarah ke Graveyard-nya gitu Yap. kan ya. Tapi kayaknya bakal ada fight juga di mana Onyx Olympus juga bakal coba ngamanin rumah pinggir sungai juga. Kali ini ada tembakan juga dari seorang TP, The Prime Heyu. Melakukan tembakan juga dari arah jembatan. Di mana ini cukup open field dan berbahaya untuk tim The Prime. Betul, dan Central nampaknya memang udah mutlak banget buat tim The Prime ya. Mereka coba untuk melakukan next rotation mereka ke arah Golf Course atau Mountain Villa yang dimana di sana memang ada Onyx Olympus yang memang stay along di arah sana, Han. Yap, tapi nampaknya lebih Getron bakal ketemu dengan tim Rosugo Veda juga. Di mana mereka udah menyiapkan Thompson-nya. Satu orang Kojak coba untuk melebarkan sayap skala kiri. Coba untuk maju ke depan, udah ada juga ada defend dari tim Rosugo Veda. Tapi Kojak kali ini langsung spawn glue oleh untuk respect pastinya. Belum mulai perang, belum ada tembakan juga sampai saat ini
ini, Riz. Yap, betul. Dan Bigetron nampaknya mereka setelah nyebrang dengan segi lootingan yang sudah proper, mereka udah berani untuk mulai beberapa fight. Dan apalagi kalau misalkan early fight, lu pakai dual factor atau double factor ini untungin banget buat lu pastinya. Iya, ini Anca jauh juga ya buat nge-support dari belakang, dimana sebenarnya banyak banget kayak kotak-kotak ini yang ngalangin follow up-nya ke arah timnya sendiri. Iya. Kayak agak sulit sebenarnya untuk posisinya. Bahkan gue kayak lihatnya di sini tim Rosugo tuh lebih rapet jadinya. Iya, mereka tuh group up di satu trailer yang sama, dan sedangkan dari arah tim Bigetron mereka di sini coba untuk ngebagi visionnya, dan Angka dengan M60-nya, dengan spiral charge-nya juga, mereka coba untuk nahan pergerakan dulu di arah belakang, dan apalagi M60 itu membutuhkan jarak yang bagus untuk dapetin maksimum damage-nya. Iya, kayak visionnya juga harus kayak luas banget, nggak ada obstacle, itu kayak M60 itu bakal enak banget. Iya. Cuman kalau misalkan masalah kayak gini, Rosugo bisa dibilang defense-nya cukup kuat juga, asalkan nggak ada tim lain tiba-tiba yang nyerang dari belakang gitu. Kayaknya sih nggak bakalan ada sih. IOG juga masih belum mau keluar ya kan, walaupun emang sempat ke arah campsite. Ternyata Bigetron yang disamperin, karena itu ada Aerowolf harusnya nomor 3 ya. Ayo dong, naik dong, dinamis. Waduh, kan baru ya dibilang. Iya, Aerowolf bener naik di sini. Mereka naik kaleng juga, bakal coba untuk rotasi, tapi ternyata tembak-tembakan udah terjadi. Kali ini Rhaegar udah kena tembak, bakal coba untuk ngumpet dulu di rumah kayu. Gimana Aerowolf bakal putar balik dan join to fight, nampaknya bakal ada 3 tim kali ini. Tapi di sana sama juga tim The Prime yang berhasil mendapatkan tim Onyx Jars. Yap, dihancurin dulu satu kalengnya ya. Itu adalah salah satu move yang bagus dari tim Bigetron biar tim Rosugo-nya di sini nggak bisa gerak, tapi Bigetron di sini posisinya lagi nggak enak banget. Yap, 2 orang terjatuh kali ini, masih ada Laut dan Gizi siap tentunya yang baru main juga, di mana Laut tinggal sendirian adalah survivor kita dari tim Onyx Landas Kuning. Tembak lagi, tim The Prime terlalu kuat, menyisakan. Ini benar-benar clear banget karena mereka nggak kehilangan siapapun. Nggak ninggalin cacat sama sekali Iya. ya. Ibaratnya ini cuman kita knock 2 orang, kita masih bisa revive aja. Yang penting masih belum di finish gitu. Kita masih bisa menyelamatkan late game sentriknya kita dari tim The Prime saat ini. Yes, 4 poin eliminasi untuk tim The Prime juga. Tapi ini yang panas banget sih Bigetron, Aerowolf sama Rosugo beda nih. Iya, ini yang kemungkinan clash-nya ada di posisi tadi. campsite yang nggak enak banget, nggak nge-support banget posisinya buat menangin fight dari tim Bigetron. Karena apa? Tim Bigetron sini kelamaan untuk buka fightnya, Han. Bener, mereka tuh kayak nggak bisa untuk maju juga karena harus mikirin ulang lagi dengan adanya Corona itu agak sulit. Tapi ternyata kali ini Boom Esports yang bakal ketemu dengan Macan Putih juga, Serigala lawan Macan. Siapa yang bakal menang juga? Corona udah terlihat diaktifkan. Di mana Sam 13 bakal coba untuk memberikan tembakannya jika dewa vektornya. Langsung tembakan depan karena seorang Alnova masih ada gluang cukup baik juga, tapi Street di sisi lain berhasil dilakukan seorang Mang dengan World Pickernya. Satu orang bakal turun juga, dikejar oleh Sam 13. Street terjatuh, nampaknya tapi 05 berhasil dengan shotgun yang makan korban. Maybe pun terjatuh kali ini. Boom Esports tinggal satu orang pemain lagi, guys. Dan itu dia Alnova yang harus turun ke bawah dan bakal bertemu dengan Boss Nightmare. Yap, dan agak sedikit sulitan saat ini Alnova dengan lone survivor yang dibikin oleh tim Boom Esports. Mereka gagal untuk melakukan head-to-head matchup antar EVOS dan juga Boom Esports, yaitu tim mereka sendiri. Dan memang tadi tuh agak sedikit kesulitan. Kenapa? Karena Alnova udah dikeker duluan sama tim seorang Sam 13 ya kan. Dengan penggunaan dual vektornya, apalagi tadi udah ada 2 glual juga yang dibotakin sama dia. Jadi itu bakalan ngebikin satu mentalitas tim Boom mungkin turun. Padahal tadi dari Sam 13 sendiri sempat kayak pakai katana. Sempat pakai katana dia ya sing gitu kan. Belum kepencet nih katanya kan. Ya kan? Habis itu langsung ganti dual vektor. Oke. Kita pindah lagi. Rosugo Veda melawan Bigetron Beat yang sampai saat ini juga belum selesai. Kali ini tembak-tembakan juga dari Hayabusa dengan MP5-nya. Berlindung diri di balik Rono juga. 3 orang dari tim Bigetron Beat bakal coba untuk masuk aja ke rumah kayu. Axley Dealer, Hayabusa, bakal strafing juga glual cukup baik dari seorang Hayabusa. Kali ini dari Ojak berhasil menemukan di bang. Dual vektor kali ini masuk dalam jendela. Kembali ke Mamang. Langsung menyisakan 2 orang ada di belakang. Ternyata kebetulan kita sendirian. Dan Rosugo Veda pun harus puas. Di posisi ke-11, Aerowolf bakal nyamperin. Menjadi terpas kali ini. Seorang Ancam sekali aja lagi. Masih ada kronologi yang kali ini. Dan ternyata Aerowolf berhasil membakar 2 orang. Anca dan Ikam berhasil dijatuhkan. Tinggal 2 orang lagi lawannya untuk tim Aerowolf. Tapi ternyata Aerowolf berhasil untuk meratakan tim Bigetron Beat. Ini dia sense serigalanya yang nggak hilang memang dari tim Aerowolf. Mereka udah tahu banget karena memang dari awal mereka udah nge-scouting. Pertama, mereka nggunain 2 kaleng untuk rotasi, yaitu kaleng hitam. Dan akhirnya Boom tereliminate juga, ketangkep dari seorang Alnova di arah Brasilia. Waduh, tinggal sisa 8 tim doang kali ini. Kita lihat juga Boss Nightmare nampaknya juga bakal ketemu dengan tim EVOS Esports. Yes. Sudah mulai terpantau juga oleh ImGod kali ini. Bakal coba untuk maju dulu. Ini berani banget ya, ImGod sendiri coba untuk pede banget masuk ke arah dalam. Dan ternyata mereka juga masih dapat zonanya. Kalau misalkan mereka bisa menangin salah satunya untuk merebut teritori, ini bakal bagus banget. Tembakan terjadi kali ini. EVOS pun udah melakukan tembakan dengan shotgun berberan. Tapi dapat seorang 45 mendapatkan juga. Dan ternyata Boss Nightmare mulai jatuh satu persatu. Apollo tinggal sendirian. Menjadi yang terakhir untuk Boss Nightmare. Bakal coba untuk ngawani placement point. Dan berlari sejauh mungkin karena EVOS Esports is come back.
Yap, ini dia akhirnya mereka kembali, mereka coba untuk ngejar last man standing atau dari survivors terakhir ya tim Boss Nightmare itu seorang Apollo. Lagi-lagi Apollo selalu menjadi orang terakhir yang survive di Boss Nightmare. Cuman nggak apa-apa, memang dari tabrakannya tim EVOS saat ini tuh mereka lagi kuat banget. Karena memang lagi uprising banget mentalnya saat ini. Han. Apollo ketahuan bakal tembak dan Nightmare pun harus puas gitu aja di posisi ke-8. Gokil. Dan EVOS sudah mengamankan 7 poin eliminasi, macan putihnya udah bangun bos. Yap, dan mungkin ya mereka bakalan coba untuk ngambil beberapa obstacle dulu. Mereka udah berhasil dapetin banyak banget kill saat ini. Mereka coba buat nurunin tempo, santai dulu. Dan ini bakalan ada fight lagi antara The Prime dan juga tim Aura. Yang dimana Aura memang udah ngenotis pergerakan dari tim The Prime dari stepnya. Dan juga mungkin vision-vision pada saat mereka coba buat masuk ke arah rumahnya yang di sini. Iya, ketika mereka juga udah dengar suara step pasti ada clue yang diaktifkan juga. Betul. Pastinya untuk deteksi lawan itu udah di mana. Dan Aura sendiri udah ngamanin di atas rumah. Tim The Prime juga pastinya yang udah mengamankan 4 poin eliminasi. Sangat perlahan tapi pasti untuk menghajar dan langsung ngegerebek ini defense dari tim Aura sendiri. Ini nih gak enak ya kalau misalkan lu kepisah di dua rumah yang berbeda di sini dari tim Aura. Kalau dua orang yang ada di atas dari salah satu rumah ini kesusahan diras 4 orang, lu bakalan susah banget nge-follow up. Lu bakalan telat dan mungkin kalau misalkan ada opsi yang terakhir yaitu dua orang yang terakhirnya cabut. Tapi keunggulan ketika lu udah ngamanin di lantai paling atas banget, lantai 3-nya itu kalau lu pakai shotgun kemungkinan besar untuk menang itu gede banget. Satu orang, Heyu udah terkena ledakan dari granat dari tim Aura. Kali ini bakal dicari lagi, satu orang bakal coba dihajar. Betul bakal satu lari itu ternyata Koto dihajar. Piu udah terjatuh, bakal coba di revive terlebih dahulu. Masih ada duel menghalangi. Dan tim The Prime nampaknya Limzy dan juga Heyu masih belum bisa di revive. Tersisa satu orang lagi dari tim The Prime. Nampaknya Aura apinya mulai membara kali ini. Yap. Tinggal satu lagi, mereka nggak mau coba buat kejar kan, tapi ternyata tidak. Mereka coba buat cari tahu dulu mana last man standing-nya. Itu dia, dan tim The Prime pun harus diratakan oleh Aura. Dan dipatahkan juga tadi ya fight di mana 3 orang yang coba buat ngeras ke lantai 2 itu mereka gagal karena memang head to head-nya di sini agak sedikit sulit. 3 lawan 2 itu bakalan ngebikin chance menang lu itu lebih turun daripada 4 lawan 2-an. Karena Kezel tadi mereka coba buat tahan dulu karena masih ada 2 orang yang di atas yang memang harus dia jagain. Tanggung jawab lumayan besar dari seorang Kezel dan akhirnya 3 orang yang coba buat melakukan rush Father dan kawan-kawan itu berhasil ditumbangin. Kezel agak sedikit kesulitan, mereka cabut ke arah belakang. Udah susah banget memang. Gara-gara satu ledakan bom tadi. Satu ledakan bom doang. Ledakan bom yang jatuhin pemain dari Aura itu tiba-tiba Aura tiba-tiba bisa menangin fight dan ngebalikin keadaannya. Betul. Nah itu nice one banget dan kita lihat dari mapnya sendiri kali ini di mana ternyata Brasilia sudah dikuasai oleh tim EVOS karena mereka udah ngerebut teritori dari tim Boss Nightmare dan ternyata IOG pun udah melipir. Mereka udah ngamanin juga di sekitar high groundnya. Yep. Masih di open field tapi mereka punya pertahanan yang cukup baik. Tim DG sekali lagi juga dapat zonanya. Waduh, delicioso ini kan? Delicioso banget ini. Aduh, ini dipaksa buat naik ke atas tim Aero, Aura dan juga tim EVOS ya. Karena kalau misalkan tim EVOS tuh mereka nggak jauh-jauh banget dari arah Brasilia. Masih ada bukit di atas rumah merah yang bisa mereka coba buat naikin dari arah sana. Dan sedangkan dari tim DG Sport ini adalah tim yang terdekat dari circle yang sekarang. Iya, di match sebelumnya juga mereka mendapatkan ini ya Predator ya 6 kill ya dari DG Jafra sendiri berhasil melakukan most killnya di ronde sebelumnya. Tapi kali ini mereka juga udah ngamanin Krets juga pastinya masih di pinggir-pinggir zona, belum terlalu jauh lagi. Tersisa 6 tim, bener-bener kayak udah mulai sedikit ya tim yang tersisa dibanding kayak game-game sebelumnya. Betul. Dimana zona-zona terakhir masih banyak banget tim yang live gitu. Iya, apalagi tadi pada saat di Bermuda ya, dimana ada sekitaran 8 tim. Dan early fight-nya bener-bener pasif banget pada saat gue nge sama Evor tadi di map yang keempat. Cuman untuk yang Purgatory saat ini masih on fire di mid game lah ya, di circle 3 ke atas. Gak dikasih nafas ya, dan ternyata juga ada standing ronde keempat di mana Island of God berhasil mengamankan posisinya di posisi pertama dengan 67 poin. Di bawahnya beda sedikit aja ya sama DG ya. Iya. 41, 41, 40, 35, 33 bener-bener tipis banget, Riz. Tipis 2-4-nya ya. Dan 5-7 juga di sini lumayan tipis juga, masih bisa kejar-kejaran. Tapi untuk di hari ini IOG lagi ngedominasi banget ya buat hari matchday yang kedua ini. Dan mereka juga berhasil dapetin satu circle yang paling proper di arah tengah dari circle itu sendiri. Waduh, ini strategi genteng juga ya. Udah dipakai lagi sama Lord tentunya. Udah mulai ditembak lagi 05 udah terjatuh, nampaknya masih bisa diselamatkan juga oleh kawannya. Masih menunggu bantuan. Di tower juga udah naruh orang lagi. Island of God sekali lagi berhasil mendapatkan high groundnya. Tersisa Kenzo yang coba untuk di revive kali ini. Karena Sam 13 bakal coba mencari posisi. Mencari yang lebih enak lagi. Karena Kenzo terjatuh sekali lagi oleh Lord. Dan nampaknya kali straight kesulitan. Coba untuk berlari. Masih ada Gluo. Tersisa 14 SP. Dan ternyata Hans berhasil mengamankannya. Tinggal Sam 13 tersisa kali ini. Susah. Di bawah juga di sana ada Aura ya. Mereka coba buat ngedaki dulu ke atas field bawah saat ini. Sam 13 agak sedikit
kesulitan Han. Yap, dan bakal tembak-tembakan aja dimana Jafra pun langsung join to fight. Bertarung dengan tim SES kali ini. Aura bakal coba untuk join juga. Dia bakal naik ke atas, dimana Sam 13 terjebak. Gak bisa kemana-mana, karena Father berhasil mendapatkan nyawa dari Sam 13. Tersisa 4 tim, dan juga 16 orang yang masih hidup. Sedangkan IOG sudah ngamanin zonanya. Iya, memang tadi posisi yang gak begitu menguntungkan untuk tim EVOS ya. Mereka udah ada 2 orang yang berhasil di-knock dan satunya lagi berhasil di-kill dari seorang Mr. 05 dari tim IOG, di mana penggunaan meta higher ground yang paling tinggi saat ini terjadi di arah Purgatory. 2 match guys dari IOG doang. Dan untuk segi agresivitas, kalau misalkan lu dapetin vision yang paling luas dan lu punya satu gun power yang kuat, itu bakalan jadi keuntungan buat tim lu sendiri karena lu masih ada 4 orang di late game gitu. Di atas ini udah kayak Purgatory rasa Revenery. Iya. Rasa Revenery banget. Ada panggungnya ya. Karena lu tuh dapat kayak batu gede yang di atas itu, dapat high groundnya juga, bahkan bisa naik ke atas genteng. Ini bakal nyulitin banget tim-tim yang ada di luar. Apalagi sampai kalau misalkan tim yang di luar zona itu bentrok duluan. Bentrok duluan. IOG bisa diuntungin. Iya, ini masih ada Aerowolf ya. Waduh, ada yang datang. Tamu tadi undang dari tim 9 juga tentunya langsung ke rumah IOG. Kali ini ada di Dunia Games yang langsung mengamankan di bawah batu. Aerowolf juga bakal datang. Ini dia mobilnya menjadi Vin Diesel. Bakal ditabrak lagi. Dua pun hancur. Dan Adwin terobos saja lah. Gak bisa karena masih ada juga Krona yang harus dipakai. Jan berhasil menekan Azil juga nampaknya. Bakal pecah perang di bawah. IOG diuntungkan kali ini. Abax tersisa sendirian di kejauhan. Apakah bisa bertahan? Karena Jan pun terjatuh. Masih menunggu di revive. Ada Bion yang sudah menyiapkan granat juga tentunya. Abax pegang pelontar. Masih bisa ditahan juga tentunya. Dimana Halcyon pun udah mulai kritis nyawanya. Bakal coba untuk pakai medkit terlebih dahulu. Yap, dan Aero juga masih menahan pergerakan di kolong batu itu sendiri ya. Mereka udah aman banget sebenarnya Han. Tinggal gimana caranya gua sabar dan make sure kalau misalkan di atas udah ada tim DG yang udah kehilangan semua orangnya. Abax coba untuk mendapatkan posisi yang baik, tapi ternyata agak sulit juga karena IOG mengamankan high groundnya. Sedangkan Piu hanya menonton dari kejauhan. Udah kayak nonton bola juga tentunya. Dimana Lord juga masih out of vision dari tim IOG. Ini saatnya sih. Gak mau pindah dari high ground. Masih dipeluk erat zonanya karena zona pun belum menutup. Masih ada Krona yang menghalangi, tapi Abax di lawan survivor kita lihat Aura yang coba untuk bergerak masuk ke dalam zona di sebelah kanan. Yap, masih belum mereka ya. Hands juga harusnya udah ke-notice di sini pergerakannya. Tim IOG agak sedikit kesulitan. Gua mau turun dulu atau ngebasmi teman-teman gua dari Aura yang ada di depan mata dengan summon airdropnya. Ini bakalan jadi informasi tambahan pasti untuk tim IOG saat ini Han. Tapi tenang aja, di tower ada Hands juga tentunya, dimana Aura udah mulai masuk ke arah zona dari tim IOG. Defensif mulai double kabrik, tapi ternyata Lord dengan snipernya juga coba terus siap-siap. Hands terjatuh karena Amek dengan shotgunnya. Tahu juga pelontar berhasil mendapatkan Hands kali ini. Langsung tembak gitu aja. Ada Aerowolf juga yang nampaknya masih begitu kuat. Defensif di balik batu, zonanya kemana kita nggak tahu juga. Aura Amek sudah mengamankan tower, merebut teritori dari tim IOG. Dimana tim DG pun coba untuk merangkak dan masuk ke arah pertahanan lawan. Yap, dan mereka masih sabar juga tim Aura walaupun cuma berhasil dapetin 1 kill dari seorang Hands, tapi nggak apa-apa, at least kita berhasil dapetin 1 landmark yang penting banget di tempat saat ini, yaitu tower yang paling tinggian. Iya, tapi gue kira tadi itu Abax tinggal sendirian, tapi ternyata masih ada yang lainnya. 14 orang tersisa di zona sekecil ini. Apakah bakal pecah perang kali ini? Karena Jafra pun masih perlantai, pasti coba untuk masuk ke dalam zona. Sedangkan Aura Amek bakal coba dengan pressure, tekanan karena tim DG yang coba untuk merebut teritori dari tim Aura. Dan dimana tim DG bakal coba untuk mencari Aura, mana bang? Di mana mereka? Masih belum ketahuan juga. Jafra mulai tembak lagi. Aerowolf mulai join to fight. Aerowolf berhasil melakukan bang dan coachnya pun berhasil melakukan Faiz langsung dipulangkan gitu aja ke lobby. Tapi ternyata kali ini bakal untuk masuk lagi karena zona mulai menutup. Dimana pemain DG jatuh satu persatu. Dan Aura Amek pun udah menyiapkan senjata yang langsung dipakai. Ada Krona juga langsung dipop-up karena tembakan langsung ke shotgun dari seorang Hachion. Langsung di dance masih bisa bertahan. Tinggal Hachion dan juga Jans tersisa kali ini. Tim DG pun tumbang. Tinggal 3 tim lagi dan Aerowolf pun puas kali ini. Dan Buya untuk Aura. Waduh, Aura finally mereka berhasil dapetin Buya di match yang kelima, map Purgatory yang kedua saat ini guys. Oh my god, what an incredible play kalau menurut gua dari tim Aura ya. Mereka tuh sabar banget, bener-bener sabar, teliti dulu untuk ngambil keputusan. Mereka coba untuk masuk dari bukit rumah merah yang ada di Brasilia bawah, sedikit-sedikit ngamanin beberapa presence juga ya kan. Untuk tim Aura, mereka berhasil dapetin satu decision make yang paling pentingnya itu berhasil dapetin tower. Karena itu penting banget sih. Itu karena pelontar dari Amek ya. Itu karena pelontar dari Amek, bener. Dan dia ketika dia udah ngamanin tower, Kronanya udah dipakai. Setelah Kronanya kelar, dilempar pakai pelontar, kelar Hands ya. Karena dia cuma sendirian. Cuma sendirian dan tim IOG
itu benar-benar nge-spread di mana di sana ada 4 obstacle, 3 rumah rusak dan juga 1 tower, dan hence salah satunya ada di arah tower di sana. Agak sulit juga ya, karena kalau misalnya kita lihat dari posisi mapnya sendiri aja itu terkepung. Dan kita bakal lihat highlightnya aja kali ini. Ini perang di awal, Rosugo Veda yang bakal coba dihajar sama Bigit Robita tadi ada agak lama juga ya waktunya ya. Betul, dan lu nge-notice gak sih kalau fight tadi tuh benar-benar mirip sama pada saat fight bermuda di map yang keempat? Iya. Lama soalnya kayak ada hold position gitu kan, lama banget tunggu-tungguan sampai bener-bener zona nutup banget, kayak ngelihat musuhnya udah kayak pakai chrono apa belum, gluolnya masih banyak apa enggak. Karena kalau misalkan udah berbicara late game, udah pasti gluol tuh banyak banget dari Mr. Wager. Bener, Mr. Wager produce gluol ya dengan telur-telurnya, dan untuk Aero Wolf di sini sayang banget mereka padahal joinnya tuh udah cantik kalau menurut gue, tapi terlalu lama buat nge-holding